Guys, karena ini pengen ngebahas tentang film Laura. Aku tuh belajar banyak dari sosok Laura Anna ya, gitu. Film ini sangat menggambarkan banget bagaimana Laura Anna sendiri menjalani hidup yang tadinya bisa berjalan dan harus mengalami kecelakaan bersama sang pelaku yang dalam film ini bernama Jojo. Dalam dunia nyata sang pelaku bernama GM ya, itu juga menggambarkan sekali bagaimana perjuangan dia gitu. Aku sebagai orang yang juga disabilitas belajar banyak banget dari sosok seorang Laura Anna. Kenapa aku bilang belajar banget dari sosok Laura Anna? Karena apapun yang terjadi di dalam film gitu ya, aku tuh banyak banget relate-nya. Karena gini, sebagai orang disabilitas tuh banyak sekali orang yang istilahnya berpura-pura kira, tapi aslinya tidak peduli gitu ya. Mungkin terlihatnya peduli sekali dengan kita, tapi aslinya tidak peduli. Itu pun yang dialami sama Laura. Mungkin di awalnya pada saat dia kecelakaan di film ini, si Jojo ini terlihat sangat care, tapi kita bisa lihat ketika Laura punya sebuah penyakit atau sedang tertimpa musibah yang dibuat oleh si Jojo ini. Si Jojo ini apa ya, terlihatnya sangat care sekali dengan pacarnya, tapi istilahnya dia tuh kayak setelah tahu repotnya mengurus Laura, dia tuh kayak males gitu, kayak terlihatnya bodoh amat gitu. Makanya kenapa Laura kehilangan kebucinannya gitu. Banyak sekali juga yang terjadi di kehidupannya Laura yang sebenarnya aku bisa relate ketika, kan banyak yang bilang gini ya, orang disabilitas tuh enak kalau diangkat-angkat. Aku kan kebetulan lumpuh ya, kebetulan lumpuh gitu, kebetulan aku tidak bisa berjalan. Banyak yang bilang gini, orang disabilitas tuh enak kalau diangkat-angkat gitu dia. Iya, aku selalu bilang gini, kayak emang enak diangkat-angkat, tapi begitu itu terjadi pada saat masih kecil gitu. Kaki saya semakin panjang, jadi saya nggak ngerasa enak lagi diangkat gitu. Saya nggak ngerasa bahwa nyaman lagi diangkat, karena kaki saya dengan orang yang mengangkatnya itu kadang-kala lebih lebih panjangan kaki saya gitu. Terus punggungnya Laura ya, dia mungkin ada kepatahan spinal cord ya, tulang sumsum tulang belakang ya. Mungkin kesulitannya memang dari punggung, tapi sebagai orang disabilitas pun aku pun ngerasain kesulitan di punggung karena satu dan lain hal gitu. Aku tiap hari kalau gerak dikit tak, tiap hari kalau gerak dikit tak gitu. Kalau duduk di kursi roda lama itu capek. Karena kenapa, orang disabilitas itu kan aku tidak bisa berdiri ya. Gunanya berdiri itu kan untuk menopang si badan itu kan. Nah, aku sendiri apa yang terjadi di aku adalah aku kan tidak bisa berdiri. Aku kan tidak bisa istilahnya mengganti beban dari bokong atau dari bagian belakang gitu ya ke si kaki gitu. Kakiku itu harusnya bisa menopang beban badanku karena aku tidak bisa berdiri. Jadi mau tidak mau aku harus duduk terus ya. Dan kalau duduk yang menopang badanku adalah bagian belakang gitu. Sementara bagian belakangku ada satu hal yang terjadi juga melalui bagian belakangku. Nah, ketika apapun yang
Laura alami di situ, mengenai nggak bisa gerak, dikit-dikit sakit, dikit-dikit tidak nyaman. Ya memang aku ngerasain hal itu gitu. Sepanjang film aku ini experience aku ya, aku ngerasa bahwa sepanjang film tuh kayak aku apa ya, ngerasain banget apa yang dirasain sama Laura gitu kan. Karena Laura itu apa ya, punya kesulitan yang hampir sama gitu. Keceriaan yang em, ditunjukkan sama Laura di masa sakitnya juga aku alami. Maksudnya gini, kadang-kadang kita harus ceria gitu. Kadang-kadang kita harus istilahnya berusaha untuk melupakan apapun yang terjadi dalam tubuh kita sebagai orang yang tidak sempurna ini ya. Masa kita harus terpuruk terus kan? Enggak mungkin. Aku bisa terpuruk di kamar, aku bisa terpuruk di saat aku sendiri, tapi di depan orang tuh aku berusaha untuk menjadi seorang aktor, menjadi seorang yang ceria, menjadi seorang yang baik, menjadi seorang yang menyenangkan hati orang. Apalagi aku bercita-cita sebagai entertainer juga, makanya aku buat channel YouTube gitu kan, entertainer yang istilahnya bisa menghibur orang. Jadi aku tidak boleh menunjukkan tangisanku, tidak boleh menunjukkan apapun yang aku rasakan itu di depan kamera. Nah, tapi Laura ini tuh kayak more level gitu sebagai sosok yang menginspirasi aku, karena dia benar-benar masih bisa ceria, masih bisa yang ngomong nggak apa-apa kok, padahal aku tahu rasanya bagaimana, masih sakit banget gitu karena nggak bisa gerak sama sekali gitu kan. Kadang-kadang ada beberapa adegan yang kerasa banget sakitnya gitu. Aku jadi belajar banyak untuk menjadi seorang yang ceria gitu. Masalah responnya Jojo, aku jadi teringat sama diriku sendiri yang istilahnya mendapat respon yang kurang baik dari seseorang yang tidak menganggap aku pada awalnya. Pada saat aku marah baru dia menganggap aku gitu. Kayak ya kekhawatiran yang dihadapin Laura juga udah pernah gue hadapin. Kayak di satu titik yang aku merasa bersalah banget sampai berpikir 5 kali memutuskan untuk melakukan hal yang tidak dalam hal ini bunuh diri, tapi nggak pernah jadi karena aku yakin masih punya tujuan gitu, masih punya hal yang aku harus kerjakan gitu. Ya pokoknya film ini sangat mewakili apa yang seorang berkebutuhan khusus, ada orang yang mengalami hal-hal seperti Laura, dan dia sangat menginspirasi orang-orang seperti kami supaya bisa tetap ceria walaupun dia tahu bahwa ada masa-masa terpuruknya kita yang kita nggak bisa ceritain ke orang gitu. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Hai guys, video ini diambil di hari yang berbeda pas aku nge-review film Laura kemarin. Aku pengen nambahin aja, aku habis nonton, belum selesai tentunya, habis nonton podcastnya Denny Margo bersama dengan keluarga Laura dan pemeran Laura. Aku ngelihat bahwa Laura itu ada sisi yang kayak aku ngerasa bahwa Laura bertahan gitu ya, untuk apa ya namanya, untuk
sama si pelaku itu karena dia ngerasa bahwa nggak ada lagi yang mau sama dia, ya nggak ada lagi yang mau ngurusin dia selain si lelaki itu, si pelaku itu. Jujur ini juga ada di perasaannya di aku. Jujur aja gini ya, aku kecewa sama ya satu orang lah, ya kecewa sama satu orang, bahkan mungkin semua orang, tapi paling kecewa tuh sama satu orang. Pernah begini, dia di salah satu adegan film Laura kemarin, ya dia ini ada satu adegan yang bilang bahwa apa ya, dia kayak tolong dong Jo, tolong dong Jo, tolong dong Jo, tolong dong Jo, Eh, aku mau minum, tapi dia sibuk main game. Dan itu pernah aku alami juga. Artinya gini, aku waktu itu maaf sedang kondisinya sedang tidak berpakaian. Maaf sekali ya, aku sama orang ini satu jenis kelamin, cowok juga orangnya. Aku walaupun begitu ngerasa tidak nyaman juga sama orang tersebut, sama orang kalau istilahnya ya sedang bersalin terus dilihatin lah nggak nyaman lah, karena aku udah dewasa kan. Sama sekali si Laura ini kan pernah bilang, pernah kasih tahu bahwa aku butuh kamu, aku butuh orang yang ada di samping aku untuk bantu aku, istilahnya gitu. Dia mencoba untuk menyampaikan itu gitu. Tapi Jojo ini tidak pernah, artinya malah sibuk dengan urusannya sendiri. Si pelaku ini malah sibuk dengan urusannya sendiri, dan itu nyata. Ada perasaan takut juga dia meninggalkan Jojo karena dia takut mendapatkan orang, dan itu nyata juga, tapi itu nantilah. Nah, si Laura ini, si Arman Laura ini juga pernah yang dialami mereka, pernah aku alami. Jadi si bapak-bapak ini pas aku sedang tidak berpakaian gitu ya, aku habis dari toilet lah, hanya untuk beberapa menit aku cuman minta, aku manggil si bapak-bapak ini gitu ya, Pak, aku sensor nih ya, Pak, tolong dong keluar dulu, aku mau ganti baju. Biar nggak tahu siapa ini orangnya, mungkin orang-orang yang kenal aku tahu, tapi aku sensor dari kalian. Pak, tolong dong Pak, aku mau ganti baju. Dia cuman ngeliat, cuman ngelirik, terus main handphone. Kalian lihat belakangku itu yang ada kursi roda, dia persis duduk di situ ya, persis duduk di situ dan melakukan hal itu. Maksudnya gini, dengan kalau dalam POV Laura kan istilahnya dengan adanya Jojo harusnya dia bisa membantu gitu kan. Nah kalau dalam POV aku adalah kamu bisa membantu dengan mempersilahkan aku melakukan urusanku sendiri, tapi ini seakan-akan dia tidak menggubris saya. Dia tidak menggubris saya sama sekali. Dia cuma ngelihat aku, terus bermain handphone seakan-akan itu hal yang biasa. Aku mengerti di Indonesia ini memang istilahnya nggak apa-apa lah satu jenis kelamin di satu ruangan yang bersalin yang sama, cuman aku ngerasa risih, aku sendiri ngerasa risih. Dan yang kedua, aku istilahnya belum pernah berpacaran, dan aku ngerasa bahwa
kalau aku berpacaran dengan kondisi yang kepahitan sekarang, aku akan bergantung sama dia. Intinya istilahnya keluarga terdekat si bapak itu tadi aja begitu gitu loh, apalagi orang-orang yang istilahnya orang lain yang akan menjadi keluargaku nanti, kan kita belum tahu apakah dia tulus atau enggak. Tapi di sisi lain aku juga butuh seseorang yang jaga aku. Aku tidak mungkin mengandalkan mami papiku yang sudah istilahnya makin lanjut umurnya untuk ngurus aku sendiri gitu. Aku nggak mungkin istilahnya uh, itu ya apa namanya nyuruh adekku untuk ngurus aku, sedangkan dia punya keluarga. Oke, dianya mau ngurus aku tapi keluarganya belum tentu kan, di tahun 2020 itu sebenarnya di saat itu aku mau belajar sendiri, ngapa-ngapain sendiri karena aku butuh untuk hal itu. Aku minta maaf kalau misalnya aku udah jarang upload, sekarang ini udah 2 bulan gak upload, tapi itu karena trauma yang aku punya tersebut mengkonsum aku, menggerogoti aku untuk tidak mempunyai semangat. Tapi aku akan berusaha untuk upload lagi rutin. Doain aku semuanya. Itu saja yang aku bisa bahas dari kelanjutan film Laura. Bye guys.